Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar generasi Khairumah? Hari ini kita akan belajar tentang budaya hidup bersih dan sehat. Sebelum mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Nah, teman-teman semua tahu nggak? Agama Islam adalah ajaran yang sempurna, di mana di dalamnya telah diatur segala hal, mulai dari urusan akidah, akhlak, muamalah, ibadah, dan termasuk kesehatan. Tidak perlu membeli buku-buku mahal untuk mencari tahu kunci hidup sehat. Cukup teladani pola hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, antum semua tahu, menurut catatan sejarah, semasa hidupnya Rasulullah itu hanya pernah mengalami sakit sebanyak 2 kali loh. Nah, pertama, ketika beliau diracuni oleh perempuan Yahudi. Kedua, ketika menjelang ajalnya. Selain itu, Rasul selalu tampak bugar dan sehat. Maka itu, kita wajib meneladani beliau agar diri kita juga tidak mudah sakit. Nah, seperti dalam firman Allah dalam Quran surah Al-Ahzab yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Nah, kalian pasti penasaran kan bagaimana sih cara hidup sehat menurut Islam? Di sini ada beberapa tips hidup sehat berdasarkan contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau tahu? Yuk kita mulai. Yang pertama adalah mencuci tangan sebelum makan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat menyukai kebersihan. Walaupun tidak ada hadis yang mengatakan beliau selalu cuci tangan sebelum makan, namun beliau telah menyempurnakan wudunya dengan membersihkan tangan secara benar sampai pada sela-sela jarinya. Nah, yang kedua, mengkonsumsi makanan yang halal. Jika kita ingin hidup sehat, maka hendaklah mengkonsumsi makanan yang halal. Jangan mencari-cari makanan yang diharamkan oleh Allah. Teman-teman sudah tahu apa saja makanan yang halal dan thayyib. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nahl ayat 114. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, maka makanlah rezeki yang halal lagi suci yang telah diberikan Allah kepadamu. Nah, yang ketiga, makanlah dengan tangan kanan. Ajaran Islam mengajarkan kita untuk mengkonsumsi makan dan minuman dengan tangan kanan. Dan ternyata setelah dikaji dari sisi kesehatan, tangan kiri itu sering kita gunakan untuk toharoh. Nah, selain itu, setan pun juga makan dengan tangan kiri. Maka Allah itu melarang kita makan dengan tangan kiri. Makan dengan tangan kanan pun ternyata bisa melancarkan pencernaan, membuat makan tidak tergesa-gesa, dan bakteri baik dalam tangan juga akan ikut masuk. Nah,
Yang keempat, mengkonsumsi makanan tinggi gizi. Nah, seperti zaman sekarang kita harus pintar memilih-milih makanan, karena sekarang itu banyak makanan seperti makanan cepat saji atau mengandung kemasan yang zat adiktif seperti MSG atau micin. Nah, contohnya apa sih makanan-makanan yang bergizi tinggi itu? Misalnya kurma, delima, buah tin, madu, zaitun, gandum, sayuran, dan lain-lain. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya minuman yang paling disukai Rasulullah SAW adalah al-hulwa al-barid, minuman manis yang dingin. Yang kelima, menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Sebagaimana dalam sabdanya, sesungguhnya Allah itu bersih dan Dia cinta akan kebersihan. Yang keenam, tidur awal dan bangun di sepertiga malam. Tidak tidur larut malam baik untuk kesehatan, sebab di saat malam mulai dari jam 9 sampai jam 3 berlangsung proses metabolisme tubuh, di mana racun-racun dikeluarkan dari tubuh, dan agar proses tersebut dalam berjalan optimal, sebaiknya tubuh berada dalam kondisi yang rileks, berarti kita harus istirahat. Nah, Rasulullah SAW telah menerapkan pola tidur sehat semasa hidupnya. Biasanya beliau tidur selepas sholat isya, yakni sekitar pukul 9 malam, dan bangun sepertiga malam terakhir sekitar pukul 3 untuk sholat tahajud. Yang ketujuh, berpuasa. Seperti yang kita lakukan hari ini, puasa Ramadan. Apa sih manfaatnya berpuasa? Banyak loh dari sisi kesehatan. Yang pertama, membantu membersihkan tubuh dari racun dan limbah, menurunkan kadar kolesterol dalam darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan masih banyak lagi. Seperti dalam firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Yang kedelapan, tidak berlebihan dalam makan. Makan berlebihan pun tidak baik untuk kesehatan. Selain bisa memicu resiko diabetes, memasukkan makanan dalam porsi besar ke perut akan menyulitkan lambung dan meningkatkan resiko penyakit degeneratif. Ya. Yang kesembilan, menjalankan sholat dengan khusyuk. Rasulullah SAW adalah orang yang selalu menjalankan sholat dengan khusyuk. Beliau kerap membaca surat-surat yang panjang dalam sholatnya dan menghayati tiap gerakan sholatnya. Bahkan di saat sujud beliau melakukannya cukup lama. Dan ternyata gerakan sholat ini terbukti banyak manfaatnya untuk tubuh kita. Antara lain, memperlancar sistem pernafasan, melancarkan aliran darah, relaksasi otot, dan meningkatkan fungsi syaraf otak. Yang 10 adalah berolahraga. Nah, olahraga ini adalah
Yang terakhir nih, ada 10 olahraga. Ternyata dalam hadisnya dari Abu Hurairah, dia berkata, aku belum pernah melihat orang yang lebih baik dan lebih tampan dari Rasulullah. Roman mukanya secemerlang matahari. Juga tidak pernah melihat orang yang secepat beliau. Seolah-olah bumi ini digulung oleh langkah-langkah beliau ketika sedang berjalan. Walaupun kami berusaha untuk mengimbangi jalan beliau, tapi beliau tampaknya seperti berjalan santai. Masya Allah. Nah, ada satu lagi hadis dari Amirul Mukminin, dari riwayat Sahih Bukhari dan Muslim. Ajarilah anak-anak kalian berkuda, berenang, dan memanah. Nah, itu adalah 10 tips hidup sehat dan hidup sehat dalam Islam. Nah, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Semoga antum semua bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.